masak sayur sama tahu itu. Ini kan mau ibadah, ngapain kamu masak-masak? Tenang, kan bisa sambil live, sambil masak, bisa ibadah juga. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Gimana sih kamu tuh? Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai ibadahnya. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai, udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan. Wah, udah jadi ngambil cemilan. Iya dong. Oh, enak ini. Bikin Iya. sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang paling pintar. Pengertian lagi. Iya. Udah, kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju tak cepat, hajar membela yang menang, teng. Cepat maju, woy, tinggal sedikit itu mati ya. Wah, ya kau kena. Apa itu firman? Hajar. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mati kau. Lari, bantu teman, jangan biarkan aku mati. Aja dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman, amin. Ayo cepat ini. Wah, lama ini. Shalom. Siapa percaya pagi ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pagi ini, amin. Mari kita siapkan hati, kita buka hati kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau datang lagi menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian, Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini nama Tuhan yang kami tinggikan, Yesus Kristus namanya. Engkau yang tetap percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dengan iman percaya katakan kepada dia, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Pagi ini jangan engkau takut lagi, katakan dengan iman bersama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya saya janji-Mu ajaib, oh, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dan kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
dengan percaya katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yang percaya sembah dengan muatan percaya, dengan iman. Oh, Dia Raja, Dia hadir pagi ini, Dia datang memberkatimu pagi ini. Mari sembah. Oh, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya ada mujizat-Mu Tuhan saat kami meninggikan nama-Mu dan Engkau hadir. Haleluya, kira bara. Dan kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak. Oh, mari sembah. Haleluya, kira bara. Pagi ini Tuhan, Engkau datang dan melawat kami Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya, tidak bara. Saat kami datang, saat kami menghampiri-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu selalu nyata buat hidup kami. Haleluya, tambahkan iman percaya. Haleluya. Dia hadir. Sembah dengan percaya hampiri tahtanya yang kudus, sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kasih setia-Mu kekal, kasih setia-Mu nyata. Haleluya. Tidak bara. Jangan sedih dan tawar hatimu, sebab Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Sembah Dia. Haleluya. Kibagara bara, buka kedua tanganmu sekali lagi. Sembah Dia, hampiri Dia. Haleluya. Tidak bara. Sebab Dia yang berjanji, Dia Allah yang tak pernah ingkar janji. Oh, haleluya. Tidak bara. Sembah dengan percaya Dia hadir. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, dan kami mau tetap percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan dengan percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Di dalam nama Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan pagi ini bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Kami bersyukur Tuhan,
Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Allah, Allah kami yang perkasa. Yesus namanya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Bersama dengan iman dan percaya, sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Yang percaya, angkat tangan-Mu, tanda percaya kita hari ini. Dia Allah yang sudah menghancurkan segala kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sorak-sorai yang paling meriah, amin. Kebesaran-Mu tak terbandingkan oleh siapapun Tuhan. Namanya Yesus Allah kita, amin. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Dengan percaya katakan, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, amin. Kasih-Mu tak terbandingkan oleh apapun Tuhan. Kasih-Mu tetap kekal selama-lamanya, amin. Bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku,
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, bersama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi dengan percaya katakan, Raja mulia. Sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi yang percaya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat engkau mengamini lagu ini, itu yang jadi dalam hidupmu pada hari ini. Mari perlahan kita buka tangan kita, naikkan dengan rasa syukur dan percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan pagi ini. Kurama-rama-shikara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan percaya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang percaya, angkat tanganmu dengan percaya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini percaya kami Tuhan, ini iman kami Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan percaya katakan,
hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Urabashatakarawa Irabashatakarawasikuru Kami percaya Engkau selalu menyertai kami untuk membuktikan itu. Kau perlihatkan kesaksian iman demi iman nyata Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami percaya iman terhadap Tuhan tidak akan berubah. Apa yang dipercayakan, apa yang diimani pasti terjadi. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Sampaikan isi hati-Mu dengan firman-Mu, supaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom. Saudara, bulan ini kita tahu kita mendapat tema tentang hukum iman. Hukum iman. Dari Roma 3 ayat 27. Mari kita baca ayat ini dulu. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jelas. Kita bermegah berdasarkan iman. Maka baru kita bisa melihat kemenangan-kemenangan itu, baru kita namanya bermegah. Saudara, di dalam ayat 27 ini ada firman yang dari King James itu disebut bahwa but by the law of faith. Memang betul firman ini ditulis by the law of faith. Kelihatannya seperti hukum iman. Tapi ingat, iman itu bukan hukuman. Mengapa ditulis by the law of faith? Kita harus belajar dulu di sini, karena setiap hukum, ya, apabila syarat-syarat kesaksiannya, faktanya itu terbukti, maka akan terjadi. Itu hukum. Maka ditulis di dalam firman ini ada tambahan di situ. Ya. Pengertian yang benar, kita tahu iman itu membawa keselamatan, membawa kuasa Tuhan. Karena iman kita diselamatkan. Nah, di dalam hukum ini,
hukum iman ini supaya ditulis bahwa kita ini tidak boleh mempermainkan ya, tentang iman. Kita harus serius. Kalau kita serius, kita bicara tentang iman, kita tahu kita pasti akan dapat berkat. Nyata itu ya. Dan mari kita belajar konsep tentang mengenai iman ini. Supaya kita semua bisa dapat berkat, saudara. Saudara, saya menerima Tuhan Yesus itu jelas ingin menerima janji-janji Dia yang buat kita. Yaitu berkat-berkat dari Tuhan untuk bisa diberikan pada setiap manusia yang dibuat, yang dibentuk oleh Dia, yang diciptakan oleh Dia. Saudara, Yesus itu tahu bahwa manusia itu perlu iman kepadanya. Yesus tahu. Apabila ada orang itu pilihan dan orang panggilan itu percaya kepada Dia, punya iman kepada Dia, yang sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai penghapus dosa itu, sebagai penggenap hukum Taurat itu, maka Yesus akan memberikan berkat, power kepada orang yang percaya. Supaya dia bisa menerima janji-janji Abraham itu. Dan kita beberapa waktu yang lalu kita mendapat firman tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 kali. Itu berkali-kali Tuhan bicara di dalam acara ibadah di online Petani TOC ini. Dia selalu bicara tentang pendarahan, perempuan pendarahan 12 tahun. Saudara belajar di situ. Mengapa firman itu disampaikan terus-menerus oleh hamba Tuhan di tempat ini? Segala sesuatu yang disampaikan terus-menerus itu adalah kehendak Tuhan untuk kita belajar memperhatikan. Supaya kita mendapatkan rema dari situ. Hingga iman kita bangkit. Saudara, kita tahu perempuan pendarahan 12 tahun itu adalah perempuan yang sangat susah hidupnya. Dia tidak mengalami hidup yang benar selama 12 tahun. Susah. Apalagi yang dihadapi itu terus menerus tiap hari pendarahan. Tapi apa yang disampaikan di dalam firman yang disampaikan di kitab Markus ini. 5 ayat 25 sampai 34. Perempuan itu tiba-tiba mendengar tentang Yesus. Dan saudara sudah tahu kisahnya. Dan cuma dia berkata di dalam hati dan pikirannya. Dengan segenap kekuatannya. Dia berkata dan mendekat kepada Yesus dan berkata, asalku jamah, aku sembuh. Saudara, kita lihat Yesus datang pada saat itu, berjalan di jalan itu banyak yang mengikuti dia. Apakah Yesus tertuju kepada seorang perempuan ini untuk menjamah sakitnya? Tidak. Dan kita melihat di sini apa yang terjadi. Banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Dan lihat, pada saat itu ada satu perempuan yang punya iman pada saat itu. Dia percaya kepada Tuhan. Dialah yang menjamah Yesus itu. Asalku jamah, aku sembuh. Padahal kalau kita lihat banyak orang-orang itu juga sakit, saudara. Orang-orang itu banyak juga yang mengalami problem. Banyak juga yang mengalami masalah apa saja. Tapi apakah dia seperti perempuan ini mau menjamah Tuhan? Begitu dia menjamah. Saudara, pada saat itulah
kuasa Tuhan turun padanya. Itulah iman. Pada saat dia jalani syarat-syarat tertentu itu, dia langkah dan pegang langsung jadi sembuh. Maka itu di Markus 5 ayat 24, Yesus menyatakan kepada perempuan ini. Dia nyatakan pada perempuan ini, tidak diperdengarkan dengan semua orang pada saat itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti dia. Maaf, 34. Karena orang banyak itu pada saat itu. Lihat perkataan Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Karena iman, maka dia sembuh. Dia dapat berkat. Dia dilepaskan dari masalah 12 tahun itu. Dan dia bisa bermegah. Dia tahu Tuhan itu menyertai. Detik hari ini, di mana kita punya iman kembali kepada Yesus, apapun problem saudara. Ingat, detik ini, pada saat engkau berseru, di mana engkau punya iman kepada Tuhan Yesus, detik ini engkau akan ditolong, engkau akan diberkati. Saudara, kita tahu, ya, oleh karena iman ini kita bisa mengalahkan hal-hal dunia yang menyengsarakan kita ini, yang membuat kita susah ini. Ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 itu disampaikan oleh Rasul Yohanes, karena dia adalah rasul yang mengikuti perjalanan yang nyata bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Perintah Tuhan itu adalah firman. Itu syaratnya, itu faktanya, itu otentiknya. Harus dijalankan di dalam iman itu. Firman itu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Lihat ya, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Adakah saudara sebagai orang Kristen yang punya iman? Atau saudara bingung tentang iman? Saudara sangsi. Padahal saudara pernah melakukan dan saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan itu. Apakah saudara belajar tentang iman yang saudara dapat dari Tuhan Yesus? Iman itu harus bertumbuh saudara. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi dari kecil jadi besar. Dia menunjukkan bahwa imanmu apabila sebiji sesawi kecil itu, engkau bisa pindahkan gunung. Itu power. Detik kita lahir dari Tuhan, power yang besar itu, iman yang besar, yang penuh itu sudah disuplai ke kita. Tinggal kita menggunakannya aja. Bagaimana cara kita menggunakan dari kecil, dari pengalaman dulu, yang kecil sampai pengalaman yang besar. Memang Tuhan berkata iman kita masing-masing. Karena di mana engkau menjalankan iman itu, masih sedang berjalan. Saudara, dan kita tahu iman itu datangnya dari orang yang lahir baru. Dari Roh Kudus yang diberikan pada saudara saya. Dan itu merupakan satu power yang besar yang sudah connect bersama dengan Tuhan. Ada perumpamaan di sini yang saudara mungkin gampang untuk mencerna. Bagaimana cara kerjanya iman itu? Bagaimana kita bisa tahu iman itu membawa power di dalam
kehidupan kita. Saudara, di sini diumpamakan power itu. Kuasa yang besar itu. Kita umpamakan adalah setrum. Saudara tahu setrum elektrik ini? Kalau kita melihat elektrik ini, pada saat menyambung kepada lampu yang ada di stop kontak kita, dia bisa nyala. Tapi kita tidak bisa melihat listriknya di dalam lampu ini. Kita hanya bisa melihat lampu ini nyala. Karena ada power, ada listrik di situ, ada aliran listrik yang tidak kelihatan. Coba stop kontak itu kita cabut, tangan kita pegang, pasti kita kesetrum. Kalau tidak mati ya pingsan. Tidak kelihatan. Tapi pada saat dicolokkan kepada stop kontak, itu nyala lampu. Nah, juga kita bisa masukkan stop kontak listrik itu ke keyboard. Keyboard ini bisa dicolokkan ke sana dan menjadi musik. Semua dialiri oleh listrik dan yang tidak kita lihat. Saudara, ini umpama iman yang sudah diberi oleh Yesus kepada saudara saya. Yesuslah powernya. Yesuslah pusatnya. Dan bagaimana listrik ini yang kita dapat ini kok bisa dikendalikan? Karena ada orang yang sudah bisa mengendalikan listrik ini. Kalau enggak ya liar, saudara. Berarti ya, listrik ini sebetulnya sudah ada sebelum Adam Hawa ada. Dunia diciptakan itu kita melihat banyak kilat di mana-mana. Itu aliran listrik yang sangat kuat. Tapi ada orang yang bisa diberi kepandaian oleh Tuhan untuk bisa mengatur listrik itu. Demikian juga saudara saya melihat Tuhan Yesus yang bisa mengampuni saudara dan memulihkan kehidupan saudara sesuai dengan kemauan Tuhan. Maka itu saya beberapa kali mengajarkan kepada saudara tentang ajaran baru. Saudara belajar di sini dalam kehidupan kita yang sekarang mengalami masalah krisis ini kelihatannya kok tidak selesai. Saya berdoa terus, saya tanya sama Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang mengajukan pertanyaan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya juga nggak tahu. Saya juga manusia seperti saudara. Saya bukan manusia roh yang sudah tidak menginjak di bumi lagi. Saya tetap manusia, saudara. Dan saya juga perlu tahu. Saudara, tiba-tiba Tuhan beritahu kepada saya. Apa yang terjadi? Di dalam kehidupan sekarang ini yang sedang krisis PSBB ini, juga lockdown terjadi, ekonomi juga down, semua orang banyak masalah. Dan semua agama berhenti. Tidak bisa ibadah dan bergerombol. Bagi orang yang percaya secara pribadi, mereka masih bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan kita melihat juga rohani masalah. Juga keperluan jasmani juga masalah. Apakah kita punya iman terhadap Kristus? Saudara, tiba-tiba Tuhan itu bicara. Api yang kukirim sedang berjalan. Dia mau menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada seluruh dunia. Bahwa sebentar lagi dia akan datang. Adakah iman di bumi? Saudara, kita anak-anak Tuhan banyak yang kena masalah. Tuhan memberikan pembersihan di situ. Kalau engkau sebelumnya hidupmu tidak pernah benar, hidupmu tidak pernah kudus,
hidupmu tidak pernah bertobat, hari ini engkau akan mengalami masalah, kesulitan yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, aku beri kesempatan kepada mereka. Sekali lagi untuk mereka bertobat. Untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Apabila engkau mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan ini. Punya iman kembali kepada Tuhan. Engkau akan seperti perempuan pendaran 12 tahun. Dipulihkan engkau oleh Tuhan. Tapi apabila engkau tetap melakukan kejahatan. Engkau akan melihat engkau tidak bisa menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memperlihatkan banyak kejadian bagi orang yang percaya. Tapi kelakuannya tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Hari ini terjadi. Apabila engkau punya iman. Engkau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Hari ini, saat ini. Problem terjadi di dunia. Engkau diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Saya percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya sampai hari ini. Yang mengalami problem dan krisis. Dia akan menerima berkat 100 kali lipat. Bahkan akan diperbanyak oleh Tuhan di tahun depan. Saudara, karena iman percaya kepada Tuhan. Itu dilakukan sesuai perintahnya. Syarat-syaratnya dikerjakan. Tuhan menepati janjinya. Berapa banyak orang Kristen gagal di sini. Saudara, engkau sudah ditancapkan dengan power itu. Pusat dari listrik itu. Kalau kita tahu pusat dari listrik di negara kita itu namanya PLN. Setiap rumah-rumah di Indonesia ini sudah punya lampu, pasti dia menancap kepada PLN. Tinggal engkau memakai apa. Kalau engkau tidak mau menyalakan lampu semua, engkau gelapkan rumahmu ya bisa. Engkau tidak menggunakan power itu. Saudara, setiap power yang kau pakai itu harus dibayar. Demikian juga kita memakai listrik PLN, kita bayar. Tuhan berkata, dia tidak minta uang saudara, tapi dia minta saudara ikuti perintah-perintahnya, firman-Nya. Itu sudah engkau akan lihat berkat akan turun pada saudara. Itu power akan mencapai saudara. Nah, kita belajar di sini. Mengapa dikatakan oleh King James itu hukum iman? Itu sangat keras, saudara. Sebetulnya iman itu adalah berkat. Tapi kalau kita tidak jalani dengan benar, berkat itu tidak turun. Tapi kalau kita jalani seperti hukum yang kita takuti, yang kita percaya, kita pasti dapat berkat. Dan itu ada baiknya bagi saudara saya. Saudara, mari kita belajar tentang iman ini. Berapa banyak di antara orang Kristen itu gagal di situ. Kita buka Roma 4 ayat 17, 16 dulu sampai 17. Roma 4 ayat 16-17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Jadi dasar kebenaran dan iman itu menimbulkan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Ingat ya, kau mesti benar dulu. Kau mesti punya iman. Kembali kepada Tuhan itu Ibrani 11 ayat 6. Punya iman, baru bisa kembali. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Jadi tidak ada hukum Taurat lagi karena sudah selesai oleh Yesus. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Jadi iman ini timbulnya dari pengertian tentang Abraham. Ajaran baru itu iman dari Yesus. Abraham. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa.
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara, yang tidak ada menjadi ada. Ini iman. Maka Abraham percaya kepada Allah pada saat itu. Dia tahu bahwa dia pun sama istrinya sudah tua. Tidak mungkin punya anak. Sampai dia mengambil Hagar, lahirlah Ismail. Dia menggenapi janji Tuhan itu dengan kemauan dan kehendak dia. Maka kesalahan terjadi. Padahal Tuhan itu selalu berjanji. Tidak pernah salah di situ. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan. Abraham ini punya iman. Saudara, pada saat dia punya iman, anak itu nyata di dalam kehidupannya. Dia melihat Ishak lahir. Yang tidak ada menjadi ada. Karena di hadapan Tuhan, pada saat itu Tuhan bicara kepada Abraham. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham ketawa. Karena Abraham melihat secara iman manusia. Kenyataannya aku ini tua. Aku ini sudah tidak mungkin bisa punya anak. Apalagi istri saya, maaf. Sudah tidak mens. Sudah berhenti, sudah tidak ada. Mungkin bisa dapat anak. Dia melihat sesuatu yang nyata. Memang benar. Itu mustahil. Tapi apakah bagi Allah itu mustahil? Saudara, kalau bagi Allah mustahil, kita ini tak mungkin hidup di dunia ini. Tak mungkin saudara saya ada. Segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma Abraham tidak lihat aja. Kalau Abraham tahu iman itu dari Allah, yang tidak ada itu Allah berkata, itu ada anakmu. Nanti akan menjadi kenyataan. Nah, itu perlu proses di dalam kehidupan bersama dengan Allah. Dan kita melihat kurang lebih 10 tahun. Saudara lihat, pada saat Abraham taat keluar dari rumahnya, dia sudah connect bersama dengan Allah. Perjalanan kemana saja, Allah menyertai. Sama dengan saudara yang punya rumah, sudah mulai rumah itu dipasangi lampu dan stop kontak dan keperalatan apa saja untuk keperluan elektronik. Saudara pasti sudah connect kepada PLN. Tinggal saudara mau pakai apa aja. Itulah yang dimaksud iman. Ada connect dengan Tuhan. Dan kita melihat di sini, belajar iman manusia dan iman yang datang dari Allah, dari Tuhan. Saudara, iman yang dari Tuhan itu bagaimana kita bisa mendapatnya? Kalau iman dari manusia, kita selalu melakukan dengan menggenapi kemauan kita sendiri. Tapi kalau kita tidak tetap connect ke dengan power itu, ini ya nggak nyala. Berarti ya, dengan power itu penting. Bagaimana cara dapat iman dari Tuhan? Dan bagaimana takaran iman itu kalau kita dapat? Jelas di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iman itu dapatnya dari kasih karunia kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lihat, itu pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara tahu, iman itu datangnya dari Tuhan. Iman itu datang dari Tuhan
Itu karena kita percaya diri kita ini ada yang mencipta. Kembali kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan Allah, mendapatkan Tuhan, mendapatkan iman, power itu. Ingat ya, untuk bisa mendapat iman dari Tuhan, engkau mesti kembali kepada Tuhan dulu. Maka pada saat di mana tahun 87 yang pernah saya saksikan, saya mengalami kesulitan itu. Saya berdoa, kalau engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, engkau sanggup menolong saya. Dan saat itu tangan saya dijamah. Saudara, saya harus percaya kepada Tuhan dulu. Baru saya diselamatkan, baru saya diberi iman. Dan kita tahu, ya, kita ini sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Maka itu disebut kasih karunia. Kita ini yang berdosa, kita ini yang salah. Sebetulnya harus masuk neraka, saudara. Seharusnya sudah dibuang. Tapi oleh karena kasih karunia itu kita kembali percaya adanya Allah. Makanya Allah mengutus Yesus datang kepada saya. Pada saat Dia datang kepada saya dan Dia menjamah kepala saya, hari itu saya bertobat dan menangis. Saudara tahu mengapa yang datang Yesus? Dialah the power itu. Dari tangan yang dipegang kepala saya itu seperti satu kekuatan yang besar disedot sama Dia. Itu connect saya dengan Dia. Dan saudara tahu, hanya Yesus yang bisa mendatangi setiap manusia. Allah tidak mungkin bisa mendekat dengan saudara. Karena saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Apabila saudara dekat dengan Allah, kau akan dihanguskan. Kau akan mati di situ. Hanya Yesus yang bisa dekat kepada saudara. Siapa saja. Karena Dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Menebus dosa saudara. Untuk mendamaikan antara saudara dengan Allah. Maka yang datang adalah Yesus. Itulah iman. Dapat dari kasih karunia. Bertemu dengan Yesus. Maka pada saat saudara mendapatkan Yesus datang pada saudara. Iman saudara akan tumbuh di situ. Roma 10 ayat 17 itu nyata. Saudara akan mempelajari firman-Nya Kristus. Dan di sini ditulis, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas ya, firman Kristus. Iman saudara bisa timbul dari pendengaran firman Kristus. Karena tertulis di dalam Alkitab. Yang menulis ini saudara tahu adalah orang Farisi yang bertobat terima Yesus, namanya Paulus. Dia belajar dari umur 5 sampai bertobat ketemu Tuhan di Damsik. Dia menulis iman itu bisa timbul hanya mendengar firman Kristus. Makanya saudara belajar tiap hari, mari berdoa. Memang ibadah 1 minggu itu sekali. Saudara harus di rumah belajar firman, berdoa, bergaul dengan Tuhan. Adakan waktu supaya iman itu bertumbuh. Karena di Yosua 1 ayat 8 itu Tuhan berkata kamu harus merenungkan itu firman setiap hari. Supaya jalanmu itu berhasil dan beruntung. Karena ada iman, ada power itu yang berjalan bersama saudara. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu akan dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Iman yang datang dari Tuhan itu tanpa takaran saudara. Itu sangat dahsyat dan besar. Di Roma 12 ayat yang ke-3 dan 5. Takaran yang diberikan iman kepada saudara itu full power dari kerajaan surga.
Tetapi saudara bisa menjalankan dari little faith sampai full faith. Semua itu diberikan. Pengalaman saudara akan terjadi di situ. Coba kita lihat di Roma 12 ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, takarannya itu ada, namanya ukuran itu pasti ada takaran. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukan sesuai dengan iman kita. Semua iman itu ada takaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk saudara jalankan. Takarannya itu sama semua di dalam anggota tubuhnya Kristus. Kalau tangan mempunyai kekuatan untuk memegang, takarannya kekuatan dari Tuhan itu sama dengan kaki yang untuk berjalan. Ingat saudara, takaran yang diberi iman kepada saudara itu tidak terbatas. Tinggal saudara bisa menggunakan enggak. Demikian juga pada saat rumah saudara. Mulai saudara beli TV yang kecil. Saudara melihat yang kecil, lama-lama kurang besar, wah beli yang besar. Tetap nempelnya sama dengan listrik yang kita tempelkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Perjalanan apa saja yang kita jalankan. Setelah kita mendapat iman dan kita melihat iman itu nyata, kita akan melihat makin besar. Dan makin besar, makin sulit, makin besar, makin sulit besar, makin menang. Karena power itu tidak terbatas. Yang kedua, bagaimana cara kerja iman dari Tuhan? Saudara, cara kerja iman dari Tuhan, Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Yang kita baca tadi dari firman yang disampaikan tentang Abraham. Dari firman apa yang tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Itu cara kerja firman. Yang tidak ada menjadi ada. Wah, enggak mungkin Pak. Kita biasanya suka melihat yang nyata saja. Ibrani 11 ayat 1. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, cara kerja iman itu kalau di dalam Kristus, di dalam Allah, itu kita tidak bisa lihat. Tapi Tuhan memberikan janji kepada saudara. Karena Tuhan sudah melihat tapi saudara belum melihat. Tuhan melihat di dalam penciptaan. Dan saudara harus belajar di sini cara kerja iman. Dunia ini dijadikan oleh karena firman Allah. Kejadian 1 ayat 7. Kejadian 1 ayat 3. Itu dikatakan berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Asalnya tidak ada terang, gelap. Tapi Allah berkata, jadilah terang, terang jadi. Jadilah cakrawala, ayat 7. Jadi cakrawala, saudara. Jadi semua itu terjadi karena Allah sudah menciptakan. Allah sudah berkata itu ada. Tinggal engkau yang mengucapkan. Tinggal engkau yang menjalankan. Maka Abraham pada saat dia melihat diri dia tidak punya anak pada saat itu. Begitu dia connect bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu itu punya anak. Kamu itu punya keturunan. Banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham masih belum mengerti. Tinggal dia ucapkan aja. Iman itu. Yang tidak ada akan menjadi ada.
Dan kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan perjalanan Abraham. Akhirnya dia mendapatkan Ishak, anak kandung aslinya. Yang kelihatannya sebenarnya pada saat dia hari tua itu, tidak ada anak itu. Tapi setelah dia connect bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Allah itu, dia melihat jadi anak. Betapa dahsyatnya Tuhan kita ini. Saudara percaya? Di mana saudara saat ini yang sedang mengalami sakit. Kalau firman Tuhan itu yang perintahnya mengatakan kepada saudara, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Apakah engkau punya iman untuk bisa mengerjakan caranya untuk saudara sembuh? Tidak beda dengan Abraham. Kelihatannya aku sakit. Mana aku bisa sembuh? Omong palsu itu pendeta. Yang ngomong firman Allah, bukan saya. Kalau saudara percaya kepada saya, saudara kecewa di situ. Karena saya tidak bisa menciptakan saudara. Saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Tapi kalau saudara percaya akan firman yang disampaikan saya kepada Tuhan, engkau akan sembuh. Karena itulah cara kerja iman. Yang kelihatannya saya sekarang sakit, tapi saya percaya kepada Tuhan. Kau punya kontak kembali. Kalau engkau berdosa, engkau salah, engkau perbuatanmu jahat, bertobat. Percaya ada Allah yang mengawasi saudara. Ada Allah yang menciptakan saudara. Ada Allah yang kasih sedang memberkati saudara. Dan memulihkan. Ingat, kita punya kuasa. Dan di Markus 11 ayat 24, suatu hari Yesus itu berkata memberikan satu kunci kepada saudara saya. Markus 11 ayat 24, dia berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Ingat ya, orang yang punya iman itu harus minta dan doakan. Aku percaya Tuhan oleh bilur-bilurmu yang kau sampaikan, aku sembuh. Tapi kenyataannya masih belum sembuh. Tapi Tuhan sudah melihat kamu sembuh. Kamu akan melihat di sini. Dan ditulis di sini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pada saat engkau percaya, engkau akan melihat kesembuhan itu terjadi. Saudara. Kita punya Allah yang baik. Engkau tidak kontak dengan manusia. Tapi engkau sedang kontak dengan Tuhan. Itu iman membawa kuasa yang dahsyat. Suatu hari Bartimeus mendengar tentang Yesus lewat. Dia matanya buta. Dia mendengar siapa itu? Itu Yesus. Dia berteriak, Yesus! Tolong aku, Yesus tolong aku. Saudara tahu, itu orang banyak itu. Dia berteriak-teriak. Itu dia punya iman, tidak kontak dengan Yesus. Dia berusaha untuk menangkapnya. Dan pada saat dia berteriak Yesus, kerajaan Allah itu Yesus itu, power itu berhenti. Dan berkata kepada Bartimeus, maka dia sembuh matanya. Terjadi satu kontak. Kuasa yang turun. Lihat, cara kerjanya berteriak untuk bisa menyambung kontak power itu kepada Allah. Kalau engkau lakukan itu, engkau akan melihat kemenangan. Nah sekarang kita harus belajar, jangan membandingkan iman manusia dengan iman Tuhan. Iman manusia itu suka lihat fakta. Saudara pernah mendengar firman tentang Thomas. Di Yohanes 20 itu bicara banyak tentang Thomas. 24-27. Thomas diberitahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sudah menjadi Allah. Mereka tidak percaya. Thomas tidak percaya. Kalau aku tidak lihat, tidak tak tusukkan jariku. Aku tidak percaya. Karena itulah iman manusia. Kadang-kadang kita ikut Tuhan. Hanya sebatas ini. Saudara. Imannya ini iman manusia. Mari kita belajar punya iman yang datang daripada Tuhan ini. Saudara belajar orang Farisi juga pada saat ketemu Tuhan. Ingat ya, saya ada satu firman yang Tuhan tiba-tiba kasih kepada saya. Itu Markus 9 ayat 14. Coba saya akan bacakan di sini. Saudara lihat, orang Farisi ini adalah orang rohani yang selalu mengikuti teolog yang secara fakta dia harus melihat. Dia harus percaya di situ. Kalau dia tidak lakukan firman itu, hukum-hukum Taurat itu dengan benar, dia tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Tapi suatu hari dia bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi?
Mari kita lihat sebentar dari pasal 9:14 ini. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak bergumul, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat, ingat ya, ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ada orang ahli Taurat, orang yang ngerti firman. Terus, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan. Ya, anaknya orang ahli Taurat ini dibawa kepada Yesus. Terus, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Ini punya iman tapi tidak percaya. Iman kepada Allah tapi tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus memperlihatkan dan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja iman datang dari Tuhan yang bisa menjadikan yang sakit menjadi sembuh. Maka terus lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling sampai mulutnya berbusa. Terus lalu Yesus bertanya kepada ayah itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Terus jawab Yesus, katamu jika dapat. Kadang manusia itu punya pikiran kehendak sendiri. Isahlah kamu. Tuhan berkata gini, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan tegaskan di situ. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segera ayah anak itu berteriak, apa? Aku percaya. Wah, hebat. Tapi ada perkataan belakangnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini aneh, saudara. Berarti dia dalam kehidupannya tidak pernah percaya akan adanya Allah yang sanggup melakukan pekerjaan yang besar. Tapi begitu ketemu Yesus, Tuhan menunjukkan jalannya. Percaya. Dan kita tahu kisah anak ini. Akhirnya sembuh. Saudara, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Power itu. Apakah engkau punya iman? Apakah engkau punya kuasa di situ? Untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak menghendaki seperti orang Farisi ini. Iman kepada dia sampai dia mendemonstrasikan, menyatakan kuasanya Allah. Dia kepingin saudara mempunyai iman itu percaya tapi tidak pernah melihat. Dia berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya kepadaku biarpun tidak melihat. Dan dia menunjukkan ada perwira yang saat itu juga, yang dimana hambanya itu sakit. Matius 8 ayat 5 sampai 13, saya tidak perlu bacakan satu persatu. Saudara, saya ceritakan aja. Pada saat dia bertemu dengan Yesus perwira itu, dia berkata, hambaku sakit, tolong. Bisakah kau menyembuhkan hambaku? Dan dia berkata kepada Yesus dengan jelas, sembuhkan hambaku. Dan Yesus berkata, baik, aku tak ke rumahmu. Saudara, apakah Yesus itu ingin tahu hambanya yang sakit? Saya percaya dia itu Tuhan, dia tahu semua persoalannya perwira itu. Dia sengaja, apakah perwira itu punya iman terhadap dia?
ternyata dia punya iman kepada Yesus. Dia berkata, sembuhkan hambaku. Itu berarti iman dia mulai kontak. Dan Yesus berkata kepada dia, baik aku tak ke rumahmu. Dia berkata lagi, tak perlu engkau ke rumahku. Hanya apa yang kau katakan, dia pasti sembuh. Lalu saudara, itulah konteks dari Tuhan yang diinginkan bagi setiap kita. Saudara mungkin tidak bisa melihat Tuhan secara fisik atau secara roh atau secara alam mimpi dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa apa yang tertulis dalam firman ini yang disampaikan kepada saudara saya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perwira itu, saudara akan terjadi dalam hidup saudara. Dan pada saat Yesus berkata, pulanglah, hambamu sembuh. Dia pulang saudara. Dan dia melihat hambanya sembuh. Dan bahkan bisa menyatakan pada saat Yesus bicara jam itu, dia sembuh. Itu iman yang Tuhan inginkan dari Tuhan. Bukan seperti Thomas. Untuk lihat dulu, baru lihat fakta. Berapa banyak orang Kristen melihat fakta, baru percaya dengan iman. Maka mereka akan tersesat. Tapi kalau dia percaya tanpa melihat, dia akan jalannya akan lurus dan dia akan diberkati Tuhan. Dan saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan saudara, inilah yang saya sampaikan mengenai firman tentang iman. Di dalam firman ini yang disampaikan oleh King James itu ada baiknya. Ya, bahwa firman itu, iman itu seperti hukum. Seperti hukum. Kalau engkau salah di dalam hukum, itu akan berjalan. Tapi kalau engkau bisa menerapkan syarat-syarat hukum itu akan membebaskan saudara. Demikian juga firman yang kita dengar, engkau akan melihat iman itu akan membawa berkat kepada saudara saya. Demikian firman Tuhan. Mari kita muliakan Allah kita ini. Kita agungkan Dia. Power itu. Allah kita, Tuhan kita yang punya kuasa yang dahsyat itu. Mari kita kontak dengan Dia. Puji Dia. Sembah Dia. Saya minta saudara semua. Juga yang melihat acara ibadah di online ini. Mari sama-sama engkau memuji. Di mana pada saat engkau memuji Tuhan, engkau akan bersatu dengan Dia. Pada saat engkau bersatu dengan Dia dan kontak dengan Dia. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa yang masalah apa yang terjadi dalam hidupmu? Hari ini ada pelepasan. Hari ini, detik ini, ada berkat yang turun kepada saudara. Mari saudara yang berbuat jahat, bertobat. Berkata kepada Tuhan seperti Daud. Dan Tuhan memulihkan dan memberkati. Kalau saudara benar sudah di hadapan Tuhan, engkau akan melihat detik ini Tuhan akan memberikan berkat kepada saudara. Dan saudara akan dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya minta nama Yesus. Hanya minta firman Yesus. Berteriaklah nama Yesus. Begitu indah nama itu. Kita menyembah Allah yang kita tahu. Bukan Allah yang tanpa nama. Di Yohanes 17 dia berkata kepada Allah. Bahwa aku berikan nama-Mu Bapa kepada mereka. Maka nama Yesus akan membawa saudara masuk kepada power itu. Yang saya sampaikan PLN itu tadi. Pemilik listrik itu. Dan engkau akan melihat rumahmu di mana yang tidak pernah terang akan diterangi. Rumahmu yang tidak pernah ada air akan keluar. Rumahmu tidak pernah ada kompormu akan mengeluarkan api. Dan terjadi berkat yang besar. Terus berteriak nama Yesus. Yes.
besok Allah. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Baliknya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Berteriaklah nama Yesus. Dia akan datang kepada saudara. Iman saudara akan membawa dia turun kepadamu. Kuasa the power of God itu akan turun. Engkau akan melihat pemulihan terjadi. Engkau yang sakit, katakan nama Yesus, memberikan kepastian aku sembuh. Engkau akan melihat kesembuhan itu terjadi. Engkau mengalami problem masalah finance, katakan dalam nama Yesus, aku sudah diberkati oleh Tuhan, finance itu akan turun padaku. Engkau minta diberkati oleh Tuhan, katakan nama Yesus. Krisis-krisis ini akan segera berlalu. Dalam waktu akhir zaman ini engkau akan melihat Tuhan sedang menunggu orang benar itu dan kembali kepadanya. Ada ajaran-ajaran dan peringatan yang datang. Hanya nama Yesus. Terus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Percaya hanya nama Yesus. Percaya, berteriak saudara. Yes. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap rohmu. Seperti Hana berteriak nama Tuhan. Ingat, tak ada yang mustahil. Percaya, tak ada yang mustahil. Yes. Berikan ku harapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku amin. Yes. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Tuhan pasti memulihkan saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Saudara akan melihat langkah-langkahmu sekarang. Hidup orang benar bersama dengan Tuhan. Iman akan memperlihatkan the power of God itu terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah semua anak-anakmu dan hamba-hambamu. Siapa saja manusia yang melihat ibadah online ini. Mereka juga engkau berkati. Engkau terima mereka. Supaya diselamatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Namamu telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu akan membuat kami punya iman. Dan iman itu akan membawa kami dalam power of God. Dan kami percaya power itu akan memberkati kami.
terpujilah namamu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku, sekarang angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera, yaitu dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan iman kepada saudara dan memberikan berkat kepada saudara, yang memberikan kesembuhan kepada saudara, yang memberikan kuasa kepada saudara, menyertai kita semuanya dan saudara sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah menerima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami sampaikan info ibadah gereja Bethany Tower of Christ yang akan diadakan pada hari dan jam sebagai berikut. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, kami mengadakan ibadah doa fajar yang menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah ini dimulai dari jam 5 sampai setengah 6 pagi. Dan setiap hari Senin, kami mengadakan ibadah FA. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Gembala FA yang ada tertera di website gereja. Ibadah live streaming doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui YouTube atau dapat juga menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat menggunakan aplikasi Zoom dimulai dari jam 9 pagi. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube. Ibadah kompak diadakan pada hari Minggu jam 10 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Bagi muda-mudi, kami mengadakan ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Dan ibadah TOC Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube dan radio. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat men-scan barcode atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, namanya tetap berkuasa, namanya menara yang teguh, Yesus namanya, amin. Bersama-sama kita nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dan kami mau bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, Yesus namanya, menara yang teguh, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam
Sekali lagi dengan percaya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, amin. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Yang percaya katakan amin.